Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang mau merawat atau menanam anggrek yang mudah banget perawatannya, juga harganya relatif terjangkau, kita bisa menanam anggrek tanah bandel jenis tanamannya, dan juga mudah perawatannya. Harganya juga relatif lebih murah dari yang lainnya, tapi bunganya cantik banget, tidak kalah cantik dengan bunga anggrek tipe epipit yang lainnya. Yang ini Scorpio coklat, warnanya sebetulnya lebih ke merah-merahan ya, lebih merah belang seperti ini, tapi memang namanya Scorpio coklat seperti ini kurang lebih bunganya. Sedangkan yang ini Panda Douglas, ini lebih murah, paling murah hanya Rp10.000 aja untuk yang remajaan. Yang remaja 10, yang sudah spike-nya 30.000, yang dewasanya 20.000. Sedangkan ini si merah cantik, ini Gem Story harganya hanya Rp25.000 untuk yang dewasa. Sedangkan yang sudah spike dijual di harga Rp50.000 aja. Harganya cantik, merah, alternatif buat pengganti Renanthera ya. Ini mirip dengan Renanthera, berbeda tapi mirip, tapi tidak sama tentunya, karena Renanthera harganya jauh lebih mahal dari Gem Story. Jadi buat teman-teman yang mau anggrek merah bisa memilih ID Gem Story, lebih mudah perawatannya dan juga lebih murah, harganya lebih terjangkau. Dan caranya mudah, kalau mau anggrek ini silahkan hubungi nomor admin. Dan untuk perawatannya jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe, dan juga ditekan tombol like-nya ya, biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya kalau banyak yang like. Kita langsung lanjut ke perawatannya, cara penanamannya dan juga perawatannya. Oke, udah di like belum, Lur? Kalau udah, kita langsung lanjut aja ke perawatannya. Anggrek tanah itu macam-macam, banyak sekali jenisnya. Dan untuk yang ini yang sedang kita review, ini anggrek tanah tipe monopodial atau sejenis pandaan ya. Sedangkan untuk Cymbidium berbeda lagi perawatannya. Ini anggrek tanah juga, ini tipenya Cymbidial seperti Spatoglotis ataupun Cymbidium, sangat beda lagi perawatannya. Kita fokus dulu ke cara perawatan anggrek tanah tipe monopodial atau sejenis dengan panda kurang lebih. Untuk perbanyakannya kita bisa melakukan cutting atau stek batang, karena jika tidak di stek, jika tidak dipotong, anggrek ini sulit untuk beranak, karena memang tipenya dia monopodial, dia tumbuh terus ke atas tanpa batas. Bisa beranak tapi nanti di ukuran yang cukup tinggi atau di ketinggian tertentu, biasanya di 3 meter atau lebih dia mulai mengeluarkan anakan-anakan. Sedangkan di bawah 2 meter biasanya dia belum beranak, jadi kita harus potong tangkainya untuk perbanyakan. Langkah pertama, kita utamakan dulu bagian paling atas. Nah, bagian paling atas kita utamakan dulu, cari yang bagus, minimalnya 50 cm dari pucuk, karena yang paling atas ini lebih cepat berbunga daripada yang paling bawahnya jika kita potong. Misalnya yang ini nanti kita potong ya 50. Setelah potong 50 cm kita semai. Nah, semai seperti ini, boleh di polybag ataupun langsung di tanah, tidak masalah. Kalau untuk skala rumahan, disemai di tempat yang aman dulu ya, seperti polybag atau sopot seperti ini, ataupun di pot langsung tidak apa-apa. Dan simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi sementara waktu kita teduhkan dulu sampai akar baru keluar seperti ini. Nah, setelah akar baru keluar, barulah kita pindah ke tempat yang lebih panas, karena untuk anggrek ini sangat bagus pertumbuhannya jika sinar mataharinya tercukupi. Dia harus kena sinar matahari secara langsung. Kalau untuk anggrek tanah tipe ini berbeda dengan yang Cymbidium, mungkin berbeda. Kita khususkan ke anggrek tanah tipe monopodial atau seperti panda ya, genus panda. Dia harus kena sinar matahari secara langsung jika sudah berakar seperti ini dan ditambahkan pupuk kandang. Untuk yang paling bawahnya atau bagian bawahnya seperti ini. Nah, yang ini kan dia bagian atasnya dipotong untuk perbanyakan. Sedangkan bagian bawahnya nanti dia keluar tunas seperti ini, keluar anakan baru. Nah, dari sinilah nanti tumbuh tunas lagi, tumbuh batang yang baru untuk kelangsungan hidup berikutnya. Untuk pemotongan yang paling bawah
minimalnya 2 ruas, 1 2 di sini juga bisa potong, cuman lebih panjang lebih bagus, lebih aman. Tapi jika mau lebih banyak, 2 ruas pun seperti ini bisa kita potong untuk perbanyakan. Untuk perbanyakan seperti itu, kita lanjut ke media tanam. Media tanam yang digunakan untuk anggrek tanah seperti ini, memakai media tanam sekam mentah dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan boleh dari kotoran ayam ataupun kotoran sapi ataupun kotoran kuda. Itu biasanya lebih bagus ke pertumbuhan anggreknya dan juga menunjang ke pembungaan. Jika memakai kotoran kambing biasanya kurang bagus ke pembungaannya, agak lama. Lebih bagus pakai kotoran ayam. Jika teman-teman dekat dengan peternakan ayam boiler atau ayam pedaging, limbah dari peternakan tersebut bisa kita pakai untuk media tanam anggrek ini. Biasanya limbahnya terdiri dari sekam seperti ini dan juga kotoran ayam. Tapi difermentasi dulu ya, baru kita gunakan untuk anggrek ini. Cara penanamannya, jika menanam di pot seperti ini, jika potnya cukup lebar atau cukup besar ataupun cukup tinggi, bagian bawahnya 1/4 bagian bawah kita isi dengan tanah. Kemudian kita tancapkan anggreknya dan jangan lupa diberi tiang. Setelah itu kita kubur atau kita tambahkan dengan media tanam yang sudah kita racik. Ini sekam campur pupuk kandang, ataupun bisa juga ditambahkan sekam dan serutan kayu. Selain sekam bisa juga memakai serutan kayu. Dan anggrek ini kurang bagus jika memakai media tanam anggrek yang lain yang tipenya epipit, misalnya seperti koko chips ataupun arang. Itu kurang lembab, dia membutuhkan kelembaban yang tinggi. Jika tidak ada sekam seperti ini, bisa juga memakai alternatif sabut kelapa. Sabut kelapa yang besar ya, gak usah dipotong kecil-kecil, jadi gak usah bentuk koko chip, yang besar aja. Cuman kalau di potnya susah menatanya, dipotong aja agak kecil, tapi jangan terlalu kecil seperti koko chip buat dendro. Bisa pakai itu, tapi tambahan pupuk kandang sangat penting untuk anggrek ini. Kebutuhan nutrisinya dari pupuk kandang, dia sangat bagus responnya terhadap pupuk kandang daripada pupuk yang lain. Jika tanpa sekam seperti ini, cara penanamannya 1/4 bagian tanah, kemudian kita tancapkan dan kasih tiang dan ditambahkan sabut kelapa dan juga pupuk kandang. Kalau penambahan pupuk kandang boleh langsung, boleh juga nanti setelah akar baru keluar kita tambahkan pupuk kandang. Dan untuk penambahan selanjutnya, setiap 3 bulan sekali kita tambahkan pupuk kandang untuk menjaga kesuburan anggrek tersebut. Jika pada awal penanaman, teduhkan dulu di tempat yang ada naungannya. Setelah akar baru keluar seperti ini, pindahkan ke tempat yang lebih terang, yang terkena cahaya matahari. Full sun, full rain untuk anggrek ini. Penambahan tanah pada media tanam itu opsional ya, boleh pakai tanah, boleh juga tidak. Untuk yang ini saya tidak menambahkan tanah, tapi saya mengakalinya dengan menambahkan serutan kayu. Jadi saya campur media tanamnya antara sekam mentah dengan serutan kayu 3:1. Sekam mentahnya 3, serutan kayunya 1, dan juga pupuk kandang 3:1. Itu cukup bagus untuk pertumbuhannya. Ke alternatif lain boleh pakai tanah, boleh juga tidak. Tapi harus kita ingat kalau anggrek ini dia sangat subur pada kondisi basah dan lembab, tapi tidak becek. Jika tanahnya memakai tanah yang cukup banyak atau terlalu banyak tanah, itu terlalu becek, pertumbuhan akarnya kurang bagus. Dia ingin seperti ini, tetap lembab tapi tidak becek, kan bagus banget pertumbuhannya. Jika ditempatkan full matahari, ini harus disiram setiap hari tentunya ya. Kalau cuaca terik, siram pagi sore dan siram dengan batang-batangnya agar akar anginnya terkena air juga, jadi bisa memenuhi kebutuhan hidrasinya. Sekarang kita lanjut ke pembungaan. Untuk anggrek ini mudah banget berbunga, yang penting terkena sinar matahari secara langsung dan juga terpenuhi kebutuhan nutrisinya, yaitu dengan dipupuk. Jadi pentingnya pemupukan selama 3 bulan sekali ya minimalnya. Setiap 3 bulan sekali kita tambahkan pupuk kandang ke media tanam agar memenuhi kebutuhan pupuknya, kebutuhan nutrisinya, dan juga penyiraman tentunya. Jadi anggrek ini mudah berbunga, yang penting fungsinya 1 sinar matahari, yang kedua pupuk kandang, dan yang ketiga disiram tentunya. Banyak yang mengeluh ke saya, kok belum berbunga juga. Nah, itu biasanya di situ penyakitnya.
Jadi untuk anggrek ini dia kan tipenya tinggi. Jika di bawah 1 meter dia jarang berbunga. Jadi jika sudah 1 meter ke atas dia mulai belajar berbunga. Jika punya teman-teman sudah 2 meter atau lebih tidak ada kunjung berbunga, biasanya kendalanya di situ, kekurangan nutrisi untuk pembungaan dan juga kekurangan sinar matahari yang mencukupi. Jadi anggrek ini tahan panas sebenarnya. Jadi anggrek ini ditempatkan di mana aja bisa, dataran tinggi maupun dataran rendah. Yang penting terkena sinar matahari secara langsung, akan mudah banget berbunga. Buat teman-teman yang mau menanam anggrek ini atau merawat anggrek ini, murah meriah tapi cantik banget bunganya dan juga awet ya. Ini ketahanan bunga bisa mencapai 1 bulan rata-rata. Karena ini untuk bunga potong, ini biasa digunakan untuk bunga potong, jadi udah pasti bunganya awet, tahan lama. Bisa menghubungi nomor admin buat yang berminat. Untuk harganya Panda Douglas 10.000 yang remaja, yang dewasanya 20, dan yang sudah spike-nya 30. Itu yang paling murah. Lanjut ke Gem Story. Gem Story yang remaja yang dewasa 25.000, sedangkan yang sudah spike-nya 50.000. Untuk yang ini Scorpio coklat. Scorpio coklat lebih mahal, sedikit lebih mahal. Yang remajanya 50.000, sedangkan yang dewasanya 75.000. Nah, ini berbeda dengan Scorpio kuning. Kalau anggrek Scorpio kuning lebih murah ya. Ini sama dengan Gem Story. Harganya sama dengan anggrek Gem Story untuk Scorpio kuning. Sedangkan untuk yang coklat agak mahal, sedikit lebih mahal. Karena memang cukup jarang. Dan ada perbedaan yang signifikan pada Scorpio coklat dan kuning. Yang pertama di bunganya, tentu saja bunganya berbeda. Tapi secara keseluruhan perawatannya sama. Dan yang kedua di tipe pembungaan tipe spike atau keluarnya spike. Untuk Scorpio coklat dia keluar spike dari atas seperti ini, seperti Dendrobium. Sedangkan Scorpio kuning sama seperti Panda ini dengan anggrek Gem Story, dia keluar spike-nya dari samping. Untuk Scorpio coklat nanti seperti ini. Jika sudah dewasa dan dia mau berbunga, dia keluar spike dari pucuknya. Nah, nanti jika sudah habis bunganya kita potong di sini, dari sini, dia akan tumbuh lagi tunas baru di samping ini, samping spike. Untuk yang lainnya secara umum perawatannya sama. Untuk anggrek tanah tipe monopodial, sejenis panda ya, genus panda. Seperti ini kurang lebih, cantik banget, merah meriah, murah juga, terjangkau harganya. Yang berminat silahkan hubungi nomor admin. Untuk pengiriman dari Tangerang, dikirim tanpa media ya untuk anggrek ini. Untuk tipenya Panda Douglas dia agak lemah di perakaran, tapi jangan khawatir, dia cukup bandal, tahan banting. Dia tanam tanpa akar pun dia bisa tumbuh. Yang penting seperti tadi, selama belum keluar akar baru simpan di tempat teduh dulu. Ketika sudah keluar akar baru, barulah kita pindahkan ke tempat yang lebih panas. Sedangkan untuk yang lainnya cukup mudah berakar, apalagi Gem Story ini dari atas aja udah keluar akar seperti ini. Untuk yang lainnya, untuk perawatan yang lainnya atau cek ongkir atau yang lain-lainnya, harga dan jenis yang lainnya, silahkan hubungi nomor admin. Selain yang 3 jenis ini, ada juga 3 jenis lagi yang belum direview, yaitu Scorpio kuning, Miranda, dan Emma Story. Ada 3 jenis lagi, jadi silahkan hubungi nomor admin. Mumpung murah, mumpung ada, monggo. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dia tekan tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.